Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap ceria. Allah Hari apa surat kita semua? Nah, apakah adik-adik sudah sarapan sebelum ke sekolah? Sudah sarapan semua ya? Oke, jika sudah sarapan, alhamdulillah. Karena pentingnya kita untuk melakukan suatu aktivitas itu dengan mengawali dengan sarapan. Ketika kita sudah melakukan sarapan, otomatis kita bersemangat dan juga tidak lemas dan juga begitu bergairah, tidak loyo dan juga tidak letih dalam melaksanakan aktivitas. Sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan penuh dengan semangat sehingga bisa menyerap ilmu dengan sangat luar biasa. Bisa dipahami adik-adik? bisa. Oke, selanjutnya saya lihat ini adik-adik belum pada siap untuk melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Alasannya karena masih ada orang yang iya benar, masih ada orang yang pakai topi. Ini yang pakai topi silakan dikeluarkan topinya. Tidak ada yang pakai topi di dalam kelas. Nah, selanjutnya untuk adik-adik yang masih menaruh bukunya di atas meja yang bukan berhubungan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, silakan disingkirkan. Silakan disimpan di dalam laci. Yang ada di meja hanyalah buku pendidikan agama Islam atau hal-hal yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam. Jika sudah seperti ini, menandakan bahwasanya adik-adik sudah siap dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk mengawali proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Coba angkat tangan siapa yang berani memimpin doa. Kamu di belakang sana silakan untuk memimpin doa. Kemudian semuanya silakan diikuti ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Wa bil ilmi ilman. Wa dukni fahman. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membacakan doa dipimpin oleh Maulina. Semoga doa yang telah kita bacakan bersama-sama tadi bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik mampu menyerap ilmu yang akan diajarkan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya saya lihat ini masih ada bangku yang kosong. Nah, pertanyaan saya, untuk bangku yang kosong itu siswanya di mana? Ada yang izin dan ada juga yang alfa. Nah, untuk teman-teman kalian yang sementara dalam keadaan sakit, marilah sama-sama kita doakan sehingga mereka bisa sama-sama melakukan aktivitas belajar mengajar pada pertemuan selanjutnya dan diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Nah, pertanyaan saya, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Hakikat sholat dan zikir. Tentang Hakikat sholat dan zikir. Nah, terkait sholat. Pertanyaan saya, ada yang masih ingat terkait sholat itu termasuk dalam rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Kedua. Oke, benar sekali. Terkait sholat itu termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Pertanyaan saya sekarang, nah, ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu sholat? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan kamu. Silakan kamu menjelaskan apa itu sholat. Pengertian sholat secara bahasa berarti berdoa.
Oke, beri aplaus dulu untuk beliau. Oke, jadi adik-adik ya apa yang dikatakan oleh beliau kita benar. Jadi sholat itu kita ibaratkan sebagai suatu permohonan atau kita melaksanakan suatu tindakan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seperti dijelaskan tadi, sholat itu sebenarnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya sholat diawali dari takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai dengan salam sholat. Nah, yang berikut pertanyaan saya, ada yang mengetahui tentang syarat sah sholat? Siapa yang bisa? Oke, coba kamu. Syarat sah sholat itu ada 3. Oke. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berusaha belajar dari baik, dan yang ketiga berakhlak. Oke, beri aplaus dulu untuk beliau. Oke, jadi adik-adik tadi seperti yang dikatakan oleh beliau itu betul ya. Jadi balik itu adalah orang-orang yang sudah memasuki usia remaja. Kalian sudah mengetahui tentang sholat tadi, tentang penjelasan sholat kalian sudah ketahui, tentang syarat-syarat sah sholat kalian sudah ketahui, tentang kewajiban sholat kalian ketahui. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Oke adik-adik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian terkait gambar yang ada di tangan saya. Nah, pertanyaan saya, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di tangan saya. Nah, gambar tersebut atau gambar yang saya pegang ini mencerminkan tentang sikap apa? Ada yang tahu? Saya. Coba kamu tentang sikap apa ini? Tentang? Oke, jadi ini adalah 2 orang pemuda atau seorang laki-laki yang saling memaafkan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh dia. Beri apa untuk beliau? Gambar ini adalah orang-orang yang saling memaafkan. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang gambar tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Secara keseluruhan, bermaaf adalah sikap mulia yang mencerminkan kekuatan karakter dan kedewasaan untuk orang, serta merupakan bagian dari kekayaan moral dan spiritual dalam kehidupan. Oke, beri aplaus dulu untuk beliau. Oke, cukup adik-adik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, sangat betul tentang memaafkan itu adalah sikap yang sangat mulia yang tentunya berhubungan dengan spiritual seseorang. Oke adik-adik, nah tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian terkait apa itu sikap pemaaf. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, ada yang bisa memberikan contoh nyata terkait sikap pemaaf itu seperti apa? Coba angkat tangan yang bisa menjelaskan terkait contohnya. Kamu silakan. Jika seseorang menyakiti kita dengan kata-kata atau tindakan dan setelah itu kita masih bisa mengucapkan kebaikan seperti mengucapkan salam. Oke, beri aplaus untuk beliau. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Randika tadi itu benar ya. Ketika kita ada masalah misalnya, nah misalnya antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki kesalahan atau ada masalah, sehingganya dari masalah itu jangan dibuat terus menerus. Lebih baik itu kita harus memiliki sikap yang sangat mulia yaitu memaafkan. Sehingganya ketika kita bertemu dengan teman kita yang tadinya baku marah, sehingganya ketika bertemu itu usahakan harus saling sapa, harus saling salam, dan juga harus berpegangan tangan, kemudian memaafkan. Usahakan jangan berlarut-larut dalam memaafkan. Dalam agama Islam itu batas maksimal untuk kita bermarah itu adalah selama 3 hari. Kalau sudah lewat dari 3 hari kita bermusuhan bermarahan, itu akan dampaknya itu akan lebih buruk lagi. Paham sampai sini adik-adik? Oke adik-adik,
selanjutnya terkait sikap sabar, ikhlas dan juga pemaaf itu sebenarnya itu sangat baik untuk kita terapkan dalam diri kita. Karena kenapa? Di lingkungan masyarakat itu tentunya bukan hanya kita sesama umat yang beragama Islam, tentunya di dalam sebuah lingkungan itu berbeda-beda agama. Masyarakat kita itu berbeda-beda ras, suku dan juga agama, kemudian ada juga tentang budayanya. Sehingganya di lingkungan masyarakat kita, kalau misalnya di situ ada umat atau ada masyarakat atau teman kita yang beragama non-muslim atau agama lain, umat Kristiani, umat Hindu atau Buddha, Katolik dan lain sebagainya, kita harus sama-sama menerapkan sikap sabar, ikhlas dan juga pemaaf. Ini sebagai bentuk daripada toleransi. Memaafkan itu bukan cuma nanti sesama umat muslim, tetapi ketika kita berbuat salah atau orang lain, orang yang beragama lain berbuat salah kepada kita, kita juga harus memaafkan, harus menolong dan juga harus membantu orang yang kesusahan. Kalau misalnya kalau misalnya ada teman kita yang agama lain, dia susah sekali di lingkungan masyarakatnya, dia sangat membutuhkan pertolongan. Jangan karena kita ada masalah dengan beliau, ada masalah dengan orang, kita bersikap egois, menanamkan sifat yang membenci, sikap sikap sombong, membenci, tidak mau menolong orang yang kesusahan. Ketika beliau sangat membutuhkan, kita tinggalkan dulu sikap emosi kita lepaskan sifat-sifat yang buruk kepada diri kita, silakan kita sama-sama membantu teman kita yang sedang kesusahan. Bisa dipahami adik-adik? Iya. Itu contoh sederhana ketika berada di lingkungan masyarakat ya. Kemudian juga di lingkungan sekolah, kita perlu saya sampaikan lagi, di sini bukan cuma agama Islam, tetapi juga ada beberapa orang yang umat yang beragama Kristiani ya. Jadi saya harap sikap toleransi, sikap saling memaafkan, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki. Pokoknya semua sikap-sikap yang buruk itu kita hilangkan. Sikap-sikap yang sombong yang melekat dalam diri kita itu kita tinggalkan, kita hilangkan. Jangan ditanamkan pada diri kita bahwasanya kita adalah orang yang sangat sempurna. Tentunya kita hidup ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke adik-adik. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu ada menjelaskan sikap ikhlas, sabar dan pemaaf sebagai suatu perintah agama secara benar, dan yang terakhir adalah menunjukkan perintah ikhlas, sabar dan pemaaf dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran yang saya sudah jelaskan tadi, bisa kalian pahami adik-adik? Bisa. Oke adik-adik. Nah, tadi sudah kalian ketahui terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian sudah saya jelaskan juga terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, tadi juga saya sudah memberikan penguatan dan juga penjelasan sedikit terkait materi kita yang berhubungan dengan sikap ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Selanjutnya adik-adik, nah kalian akan menyaksikan tayangan video pembelajaran yang berhubungan dengan sikap ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Nah, perlu saya tegaskan kepada kalian semua adik-adik, saya mohon kalian jangan ada yang bermain. Kalian simak video tersebut dengan sebenar-benarnya. Jangan ada yang cuma bermain, jangan ada cuma baku-baku taman dan lain sebagainya. Saya harap kalian semua fokus. Karena kenapa saya tegaskan seperti itu? Karena nantinya di akhir pembelajaran itu saya akan melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu sebagai bentuk penilaian saya di akhir, mengukur sampai sejauh mana kalian bisa memahami terkait materi yang telah saya ajarkan pada pertemuan kali ini. Saya harap semuanya fokus menyaksikan tayangan video pembelajaran yang berhubungan dengan sikap ikhlas, sabar dan pemaaf. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya sama-sama kita saksikan tayangan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran yang ada di kelas 7 tentang sikap ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Ayat 1
yang berbunyi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Adalah mereka karena Allah, maka mereka itulah orang-orang yang bersama-sama yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman dengan pahala yang sangat besar. Mengampuni kekurangan orang lain. Oke, mungkin kita bisa sampai. Oke adik-adik, nah alhamdulillah kita sama-sama telah menyaksikan tayangan video yang berhubungan dengan materi ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Nah, selanjutnya adik-adik, dari tayangan video yang telah saya tampilkan tadi tentunya ada berbagai macam gambar yang saya tampilkan beserta contoh-contohnya. Nah, dari tayangan video tersebut saya adik-adik 2 orang. Saya ingin 2 orang peserta didik memperagakan atau mempraktekkan secara langsung terkait apa yang mereka simak dari penjelasan video yang ada, dari penjelasan video yang telah ditayangkan tadi, entah itu sabar, ikhlas, dan juga pemaaf. Jadi kedua peran tersebut harus mencerminkan daripada ketiga poin tersebut, bagaimana dia bersikap ikhlas, kemudian dia bersikap sabar, dan juga bersikap pemaaf. Oke, saya tunjuk untuk maju. Silakan Kak Fitri dengan siapa? Dengan Tira, silakan maju ke depan. Alah, Pira sampai makanan so jatuh. Salah, tidak sengaja Uti. Minta maaf. Alah baru. Tenang, kita ada yang baru. Oh, itu makanan kesukaan kita. Iya, ya, jangan enak. Alah, coba serius. Iya, iya, ini yang serius. Alah sudah jauh kalau tidak ikhlas. Fitri, Fitri, Fitri. Apa? Ini sangat serius. Betul ini? Iya, betul. Oke adik-adik, beri dulu untuk Fitri dan Vira. Kedua tadi sudah memperagakan terkait tayangan video yang berhubungan dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Orang yang pertama tadi tanpa sengaja menyenggol temannya sehingga makanannya terjatuh. Yang satu meminta maaf, kemudian yang satu sudah memaafkan dengan catatan menggantinya yang baru. Tetapi dari kejadian yang tadi, dari praktik yang tadi yang mereka peragakan, itu teman yang satu menyuapinya itu dengan cara berulang-ulang tetapi tidak serius, macam tidak ikhlas, sehingganya orang yang tadi, orang kedua tetap sabar walaupun terus diakali memberikan suapan, tetapi makanya itu hanya mengecoh atau tidak sebenar-benarnya. Makanya orang yang tadi, orang kedua itu terus mengatakan sabar sehingga pada akhirnya dia sangat kecewa dan juga berputus asa menjaga temannya. Kemudian yang terakhir itu temannya yang satu mengajak kembali orang yang tadi, sehingga mereka endingnya saling memaafkan, saling suap. Kita sudah sama-sama menyaksikan peragakan dari teman-teman kalian yang memiliki gaya belajar kinestetik.
Sehingganya dari peragakan tadi seharusnya saya ingin kalian lebih memahami terkait materi yang akan diajarkan pada kesempatan kali ini. Nah, terkait tayangan video yang telah ditampilkan tadi dan juga peragakan secara langsung yang dicontohkan oleh teman kalian, saya ingin bertanya, apa yang kalian pahami terkait video yang telah ditampilkan? Tanya. Coba kamu. Guru, saya tangkap dari penjelasan yang ada di video ini bahwa ternyata sikap bermaaf dan adanya dapat mencegah terjadinya konflik, keterpanjangan dan menciptakan suasana yang damai dalam hubungan sosial. Demikian. Oke, beri aku suatu video. Baik adik-adik, nah terkait tanggapan video tadi benar sekali. Di sini juga ada penjelasan, yaitu dalam sebuah hadis yang menjelaskan yang berbunyi ikhlas sangat erat dengan niat, seperti hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyati. Ya, keikhlasan merupakan tanda ketaatan seseorang kepada Allah dan syarat sah suatu amalan kita. Jadi innamal a'malu binniyati, artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita baik, insya Allah segala amalan-amalan yang akan kita lakukan itu baik. Dan jika seandainya amalan niat kita buruk, maka segala yang kita lakukan itu bisa buruk. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di papan. Nah, ini gambar-gambar orang yang selalu berbuat ikhlas. Jadi berlaku ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, menyadari bahwasanya Allah yang wajib dan berhak kita sembah. Adik, silakan perhatikan di sini juga ada yang namanya perilaku ikhlas kepada sesama. Sesama di sini maksudnya apa? Sesama di sini adalah ikhlas kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Yang pertama itu terdiri dari gemar melakukan amal kebaikan dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Nah, ingat kalau kita ingin berbuat baik, jangan sampai kita memamerkan, jangan sampai kita berbuat ria. Menjelaskan tentang contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah ayat ada yang berbunyi innallaha ma'as sabirin. Artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ingat ya, orang yang sabar itu Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada bersama dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Insyirah yang innamal usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Artinya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah katakan lagi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya aku bersama kamu. Ini kata Allah. Sehingganya di sini begitu banyak cobaan-cobaan yang dihadapi oleh manusia. Di sini ada banjir, kemudian ada kebakaran, ada angin puting beliung, ada tsunami, kemudian ada orang sakit. Semua cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seharusnya kita jangan pernah mengeluh, jangan pernah berujung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang jahat, memberikan saya cobaan yang begitu banyak, memberikan saya penderitaan yang begitu banyak. Sesungguhnya cobaan-cobaan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini semata-mata hanya menguji kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah paham dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi? Sudah. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apa peran sabar dalam menghadapi ujian hidup manusia? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, berapa sebelum video? Pertanyaan saya yang berikut. Mengapa sikap sabar dianggap penting dalam Islam? Siapa bisa menjawab? Silakan. Karena sifat sabar merupakan bagian kuasa dan kemana kita kekuasaan dan Oke, beri Allah sampai video. Selanjutnya pertanyaan saya yang berikut lagi. Nah, bagaimana
dapat mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Oke, kamu silakan. Oke, berikan waktu untuk beliau. Selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil ketika dalam menghadapi persoalan hidup dengan cara terus bersabar? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, kamu silakan. Yang terjadi dari cerita membawa pelajaran yang berharga. Dengan bersabar, kita dapat merenungkan situasi yang dihadapi, mengambil hikmah dari pengalaman tersebut, dan tumbuh sebagai individu yang lebih bijaksana. Oke, berikan waktu untuk beliau. Jadi sikap ikhlas, sabar, dan juga pemaaf itu adalah 3 poin yang memang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berperilaku seperti yang saya jelaskan lagi sebelumnya. Sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf itu tidak dapat dipisahkan. Semuanya sangat penting, semuanya sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan ikhlas, ketika kita melakukan sabar, dan juga kita melakukan sikap pemaaf, tentunya hidup kita akan dihiasi dengan hal-hal yang positif. Hingga pemikiran kita, hati kita juga akan menjadi seseorang yang tidak menjadi pendendam dan juga iri hati dan lain sebagainya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, nah selanjutnya kalian akan saya bagi dalam bentuk kelompok. Jadi saya akan bagi kalian dalam bentuk kelompok, yaitu 3 kelompok yang nantinya 3 kelompok itu mendapatkan topik yang berbeda-beda materinya yang kalian akan pecahkan permasalahannya. Jadi untuk itu saya akan membagikan terlebih dahulu nama-nama kelompoknya. Di sini sudah saya catat untuk nama-nama kelompok 1 beserta topiknya. Yang pertama untuk kelompok 1, Mutmainah Kadam, kemudian Feranti Kadir, Aprilia Hasan, Marsal Baru, Melati. Yang kelompok 2, Revan Erpadu, Nurain Abdullah, Salsani. Kelompok 3, Fitri R. Bobihu, Maulinda Ibrahim, Doris Jamelda. Oke adik-adik, jadi itulah nama-nama kelompok yang telah saya bagikan. Saya membagikan topik dari setiap kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu mengerjakan tugas yang ada dalam kandungan Quran Surat An-Nisa, yaitu tentang ikhlas. Kemudian untuk kelompok 2 mengerjakan tugas dari kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu tentang sabar. Dan yang kelompok 3 mengerjakan tugas dari kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 134 tentang pemaaf. Jadi dari topik yang saya bagikan tadi, setiap kelompok itu akan berdiskusi, memecahkan masalah dan juga mencari penjelasan daripada topik yang saya bagikan tadi. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya kalian membuat kelompok, membentuk kelompok menjadi 3 kelompok seperti yang telah saya bagikan tadi. Ayo, segera bergerak. Oke adik-adik, nah alhamdulillah kalian sudah membentuk sebuah kelompok seperti instruksi yang saya katakan tadi. Kita menjadi 3 kelompok. Petunjuk saya yang selanjutnya, silakan masing-masing kelompok itu mendiskusikan terkait topik materi yang saya sudah bagikan tadi. Jadi topik yang saya sudah bagikan tadi itu menjadi salah satu persoalan yang nantinya akan kalian diskusikan setiap kelompok. Kalian diskusikan apa penjelasan dari maksud dari topik tersebut. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kalian sebanyak waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan bekerja kelompok.
Ada kendala? Tidak ada. Oke adik-adik, waktu untuk diskusi sudah selesai. Coba angkat tangan kelompok yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Kelompok satu sudah selesai? Kelompok dua sudah selesai? Tiga sudah selesai? Coba kelompok berapa yang siap presentasi yang pertama? Coba kelompok satu saja. Ayo. Oke. Nah, kita akan menyaksikan pemaparan atau presentasi dari kelompok satu. Saya harap untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan fokus untuk menyimak terkait presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Setelah ini nantinya akan ada sesi tanya jawab. Bisa dimengerti? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang isi kandungan yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 146. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting. Tobat dan diterima Allah harus dilakukan dengan ikhlas, penuh penyesalan, dan disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Allah. Inti dari ayat ini adalah rasa ikhlas. Di sini berarti seseorang menjalankan amalan, ibadah, dan segala perbuatan kerja kata baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Pertanyaannya, mengapa Islam dianggap sebagai dari sejak awal itu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ikhlas dianggap sebagai fondasi dari setiap amal dalam Islam, karena amal yang dilakukan tanpa diikhlaskan dilakukan untuk selain Allah. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Masih ada yang mau bertanya? Ada. Dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan apa saja langkah yang disebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 146 yang harus dilakukan seseorang agar diterima di sisi Allah. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Agar halaman kitab bisa diterima di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala, kita perlu melakukan 4 hal, yaitu taubat, memperbaiki diri, kata islah, dan pegang teguh kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan agama. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 sudah menerima jawabannya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya. Kami akan mengakhiri hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Oke. Selanjutnya siapa yang bersedia untuk presentasi kelompok? Coba yang kelompok 3 dulu. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apabila cepat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang isi kandungan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini mengandung pesan yang mendalam
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam Islam, memaafkan adalah bagian dari amal kewajiban. Karena sifat ini mencerminkan kasih sayang, kelapangan hati dan keikhlasan seseorang dalam menghadapi kesalahan orang lain. Memaafkan dianggap sebagai amal yang mulia karena seseorang yang memaafkan tidak hanya menghapus kesalahan orang lain. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah menerima jawaban? Sudah. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan mengakhiri hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apa sudah untuk kelompok 3? Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita saksikan penampilan berikut yaitu presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kandungan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini memberikan pedoman penting tentang sabar dalam kehidupan seorang muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, perintah untuk beristighfar atau memohon pertolongan. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, kesabaran sebagai kekuatan dalam menghadapi ujian. Ayat ini mengingatkan bahwa kesabaran merupakan salah satu jalan yang Allah berikan untuk menghadapi berbagai ujian hidup. Presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa kesabaran dianggap sebagai salah satu tanda kekuatan iman? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang sabar bentuk kekuatan iman. Kesabaran dianggap sebagai salah satu tanda kekuatan iman karena seseorang yang sabar mampu menghadapi ujian dan cobaan dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 sudah menerima jawabannya? Sudah. Yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apa sudah untuk kelompok 2? Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Semuanya sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan hasil presentasinya. Saya harap dari hasil presentasi tadi kalian sudah memahami betul terkait materi yang berhubungan tentang ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Nah, dari diskusi kelompok tadi ada yang bisa menyimpulkan terkait pembahasan diskusi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, saya persilakan. Silakan. Kesimpulannya adalah kita untuk melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Yang kemungkinan kita menerima setiap kejadian dengan hati lapang. Sabar membantu kita menghadapi cobaan dan kesulitan dengan ketenangan. Serta
untuk Febri. Jadi tadi ya sudah dijelaskan terkait kesimpulan terkait materi hubungan ikhlas, sabar dan juga maaf. Saya harap kalian jangan cuma sekedar mengetahui penjelasannya, tapi juga harus perlu kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku kita harus bersikap ikhlas, bagaimana perilaku kita harus bersikap sabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup. Kemudian berikut bagaimana sikap kita dalam memaafkan orang yang telah melukai kita atau menyakiti kita atau sering membuat kita emosi dalam lingkungan sosial atau sekolah maupun lingkungan sehari-hari. Bisa dipahami adik-adik? Nah, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan hasil diskusi kelompok dan hasil diskusi terkait penjelasan yang berhubungan dengan materi yang telah kita bahas tadi. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan refleksi atau evaluasi. Sudah sampai sejauh mana kalian bisa memahami materi yang telah diajarkan pada kesempatan kali ini. Saya melakukan evaluasi, menguji pemahaman kalian. Saya akan melakukan ekspresi terlebih dahulu. Oh Maya, Caca, Dorotia. Oh Maya, Caca. Na 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 na, sana sini selalu bergaya. Kita juara. Sekali lagi beri aplaus selalu untuk kita semua. Adik-adik, nah alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Saya harap pemikiran kalian juga sudah makin jernih dan kalian juga makin semangat untuk menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Jadi adik-adik, ini sudah ada di tangan saya adalah soal-soal yang nantinya akan kalian kerjakan. Ini sebagai salah satu bentuk uji tes saya, uji tulis. Sudah akan menguji sudah sampai di mana kalian memahami yang saya jelaskan tadi. Jadi ini tugas individu ya, langsung dikerjakan. Oke adik-adik, silakan perhatikan. Itu adalah soal. Saya harap kalian kerjakan. Saya berikan waktu kalian sebanyak 3 menit untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Setelah selesai mengerjakan soal, silakan diantar ke saya. Oke, saya berikan waktu dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke adik-adik, waktunya sudah habis. Silakan setiap jawaban dari kalian silakan dikumpulkan. Oke adik-adik, alhamdulillah saya telah memeriksa jawaban kalian dan rata-rata itu sudah menjawabnya dengan sangat benar, tetapi masih ada juga yang mengalami kurang lengkap dalam penjelasannya, masih setengah-setengah dalam menjelaskan. Saya harap untuk kedepannya kalian bisa menjelaskannya itu dengan cara yang lengkap beserta contoh-contohnya yang nyata sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Kalian semua yang sudah adik-adik. Nah, sekarang kita sudah di penghujung dari pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas rumah yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Jadi ini sebagai tugas individu. Untuk tugas itu akan saya kirimkan di grup WhatsApp kelas 71. Oleh karenanya, saya harap tugas yang saya berikan itu untuk pertemuan yang akan datang itu langsung dikumpulkan. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Selanjutnya untuk materi kita pada pekan depan itu akan mempelajari tentang materi meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya
untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu alhamdulillah ya Rabbil